Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1234. Dalam ekspedisi mencari harta di reruntuhan dewa kali ini, masing-masing pihak mengirim 100 kultivator tingkat Kaisar Agung 9 roda. Selain Luoxiu yang merupakan pengecualian, para kultivator yang masuk reruntuhan paling rendah berada di akhir tingkat Kaisar Agung 9 roda, bahkan banyak yang sudah mencapai puncak tingkat tersebut. Boom! Saat musuh melancarkan serangan mendadak, Luoxiu tak ragu membalas tanpa menggunakan senjata pusaka apapun. Baginya, tubuhnya sendiri adalah senjata paling ampuh menghadapi musuh sekelas Kaisar Agung. Cahaya keabadian mekar di permukaan tubuhnya, dan ilmu, segala hukum menjadi hampa, aktif memberikan dukungan penuh. Wajah kultivator yang menggunakan jurus angin mematikan berubah drastis, pedangnya tertahan, bahkan semakin dekat dengan Luoxiu, kekuatan energi Dao yang bisa ia gunakan semakin berkurang. Apa ini ilmu gaib? Di bawah teknik dewa perubahan itu, semua serangan mundur. Pemuda itu seolah membeku di tempat. Bukan hanya dia, para kultivator sekte Xuan Huang yang dipimpin senior Su juga tampak terkejut. Dari kekuatan serangan Luoxiu, jelas ia bukan kultivator tengah tingkat Kaisar Agung 9 roda biasa, bahkan banyak kultivator puncak tingkat pun kalah darinya. Menjauh, senior Su segera memutuskan, ia menepuk labu kuning retak di punggungnya, memancarkan sinar kuning yang berubah menjadi bilah cahaya melesat ke arah Luoxiu, berusaha menyelamatkan juniornya dari serangan. Sementara itu, yang lain mundur memberi dukungan pada senior Su. Boom! Dentuman berat terdengar, bilah cahaya kuning itu terpental oleh pukulan Luoxiu hingga menjauh, tapi tangan Luoxiu tak berhenti. Dengan satu telapak, ia menindih pemuda penyerangnya hingga meledak menjadi kabut darah. Telapak tangan itu menghancurkan ruang, semburan energi keos menyebar, membuat pupil senior Su mengecil. Tubuh yang sangat kuat. Dengan mata ahli, senior Su tahu Luoxiu sangat menguasai ilmu kultivasi tubuh dan telah menguatkan fisiknya seperti pusaka Kaisar Agung. Ngum! Sekejap kemudian, tubuh Luoxiu bergetar dan lenyap, lalu tiba-tiba muncul puluhan li di depan senior Su. Teleportasi. Senior Su terkejut. Meski siapapun yang menguasai Dao ruang bisa teleportasi, melakukannya tepat di depannya berarti Luoxiu telah mencapai tingkat awal Dao asal dalam Dao ruang. Seorang Kaisar Agung 9 roda penguasa ruang, meski tingkatnya sedikit lebih rendah, tetaplah lawan yang sulit. Boom! Luoxiu menyerang dengan kecepatan luar biasa, karena selain menguasai Dao ruang, ia juga mengendalikan Dao kecepatan. Pukulan langsung mendarat, senior Su bereaksi cepat mengaktifkan pelindung Dao yang membentuk perisai cahaya kuning di tubuhnya. Sosok senior Su terpental ratusan mil, tubuhnya menembus tebing sebuah gunung, meninggalkan bekas tubuh manusia di sana. Semua kejadian ini berlangsung sangat cepat, hanya dalam hitungan napas. Dari serangan mendadak pemuda penguasa Dao angin, pembalasan Luoxiu, hingga terpentalnya senior Su, berlangsung dalam 3 tarikan napas saja. Begitulah pertarungan antara kultivator tangguh, kilat dan menentukan hidup mati dalam sekejap. Para kultivator sekte Xuan Huang yang setingkat dengan senior Su pun terkejut luar biasa melihat Luoxiu. Senior Su sendiri adalah salah satu dari 10 kultivator terkuat di sekte itu, bahkan meski masih di akhir tingkat Kaisar Agung, ia mampu bersaing dengan banyak kultivator puncak tingkat. Namun, meski begitu kuat, ia tetap terpental oleh satu pukulan Luoxiu, yang energi kultivasinya ternyata hanya setingkat tengah Kaisar Agung 9 roda. Alis Luoxiu mengerut, hasil dari pukulan tadi tak memuaskannya. Selama ini, dalam menghadapi kultivator setara, hampir selalu satu pukulan menjadi pembunuhan. Namun, seiring peningkatan tingkatnya, jarak kekuatan dengan sesama kultivator sekelas mulai mengecil. Ia sudah siap secara mental akan hal ini. Kultivator yang mencapai tingkat Kaisar Agung 9 roda bukanlah orang sembarangan, melainkan jenius luar biasa. Tentu saja, jika benar-benar mengerahkan semua kekuatan, Luoxiu yakin bisa membunuh seketika. Namun untuk saat ini, lawan selevel seperti ini belum layak ia gunakan kemampuan penuh. Mati saja kau! Suara dingin Luoxiu terdengar di telinga para kultivator sekte Xuan Huang. Dalam reruntuhan ini, kedua kubu sudah menjadi musuh, pertemuan adalah pertarungan sampai mati. Lari, pisah dan lari. Beberapa orang terkejut, lalu seorang berteriak, semua menggunakan jurus pelarian tercepat mereka dan berlari ke berbagai arah. Karena pengalaman buruk dengan senior Su sebelumnya, tak seorang pun memilih melawan saat itu, karena mereka tahu perlawanan hanyalah sia-sia. Teknik Dewa 10 Penjuru. Luoxiu tidak terkejut dengan pilihan mereka melarikan diri. Dengan kekuatan Dao abadi yang mengalir dalam tubuhnya, ia memancarkan bayangan-bayangan dirinya yang berhamburan. Setiap bayangan segera berkumpul menjadi satu entitas utuh bercahaya.
Ini adalah ilmu warisan Sekte Xuan Huang, kini digunakan Luo Xiu untuk melawan kultivator dari sekte yang sama. Hasilnya tak mengejutkan. Dengan kekuatannya, Luo Xiu mengerahkan ilmu Dewa 10 arah, dan jika sampai para Kaisar Agung itu lolos, itu akan mencemarkan kemampuannya. Setelah membunuh 6 kultivator termasuk senior Su, Luo Xiu mendapat 6 cincin penyimpanan. Seorang kultivator tingkat Kaisar Agung memiliki kekayaan melimpah, berbagai ramuan dan bahan menumpuk tinggi, serta batu purba Tecu dalam jumlah besar. Setelah mencapai tingkat Kaisar Agung, langkah berikutnya adalah persiapan menuju Supreme, dan batu purba Tecu adalah sumber daya penting untuk itu. Biasanya, setelah mencapai tingkat Kaisar Agung, sangat sulit meningkatkan kekuatan hanya dengan kristal asal, batu purba Tecu atau pil tingkat Kaisar adalah keharusan. Jumlah peramu pil tingkat tinggi sangat sedikit, tingkat keberhasilannya juga rendah, dan bahan bakunya sulit dicari. Maka pil tingkat Kaisar selalu langka dan sulit didapat. Dalam perjalanan menuju lokasi yang ditandai peta, Luo Xiu juga merencanakan latihan berikutnya. Di kehidupan sebelumnya, prestasinya di bidang peracikan pil hanya sampai tingkat Kaisar, meski ia telah menjadi Supreme. Kini meski sudah mendapat kitab pil dan peningkatan, ia hanya mampu membuat pil tingkat Kaisar, belum bisa sampai tingkat Supreme. Namun di cincin penyimpanan ada pil tingkat Supreme 10 roda yang diminta penguasa Dao sejati Wuji dari leluhur Huang, jumlahnya banyak dan secara teori cukup untuk membuat beberapa Kaisar Agung puncak naik ke tingkat Supreme. Luo Xiu tahu dirinya berbeda, meski hampir 100 pil itu banyak, mungkin tak cukup untuk membuatnya sendiri naik ke tingkat Supreme. Biasanya, dari awal ke tengah Kaisar Agung, seorang jenius hanya butuh sekitar 100.000 batu purba Tecu. Luo Xiu menggunakan hampir 1000 pil tingkat Kaisar untuk mencapai level itu, setara jutaan batu purba. Untuk naik dari tengah ke akhir tingkat Kaisar Agung, Luo Xiu memperkirakan butuh minimal 5000 pil tingkat Kaisar, dan batu purba Tecu hampir 10 juta. Itu angka yang sangat besar, sebab saat ia naik ke Supreme di kehidupan lalu, hanya menghabiskan sekitar 7 juta lebih batu purba. Tanpa disadari, lebih dari 1 jam berlalu, dan semakin banyak kultivator muncul di penginderaan Luo Xiu, menandakan ia semakin dekat ke harta reruntuhan. Selain dirinya, yang juga punya peta dari para penguasa Dao sejati, para rival pun pasti mengincar harta tersebut. Akar ilahi air dan api. Mata Luo Xiu sedikit menyipit saat ia menuju harta terdekat, yakni akar ilahi tersebut. Ia sudah punya botol api Liansu, jadi ia kurang mempedulikan cakram Dao abadi yang bisa naik kelas menjadi senjata suci, serta mutiara pewarisan yang sangat kecil kemungkinan menyimpan warisan, karena kekuatan dewa pun lama-lama hilang oleh waktu. Dari ketiga harta, akar ilahi itulah yang paling dihargai Luo Xiu. Karena akar itu adalah ramuan ilahi yang jika dimanfaatkan dengan baik bisa memberikan keberuntungan menuju keabadian. Tentu saja, bagi Luo Xiu, keabadian masih sangat jauh. Ia memikirkan gambaran besar, jika gurunya yang berhasil menjadi dewa abadi, pihak mereka pasti menang, dan sebaliknya. Boom! Tiba-tiba gelombang energi Dao yang dahsyat datang dari depan. Luo Xiu mengangkat mata dan melihat sebuah tangan hitam besar seperti batu penggiling melindas, menghancurkan beberapa sosok yang tengah melayang dengan cahaya pelarian. Sebuah pusaran ruang terbuka dan muncul sosok besar berselubung kabut hitam dengan aura Dao Supreme. Jelas sosok ini yang menghabisi para kultivator dari pihak alam Huang tadi. Ketika sosok Supreme itu menatap Luo Xiu, meski wajahnya tertutup kabut, Luo Xiu seolah dapat merasakan senyum sinis penuh penghinaan, seolah melihatnya sebagai semut kecil yang tak berharga. Ternyata aku dapat ikan kecil juga. Kalau ingat dengan benar, kau adalah jenius Dao abadi dari alam Huang, Luo Xiu, bukan? Kabut hitam terus bergulung membentuk wajah raksasa yang menjulang bak gunung, memandang rendah Luo Xiu dengan aura menindas yang luar biasa kuat. Bersambung.